Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Selasa tanggal 2 Maret 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda untuk merenungkan soal perkataan dan perbuatan kita haruslah sejalan, haruslah Kristiani. Ada keseragaman antara keduanya, perkataan dan perbuatan kita. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini, dalam pengajarannya kepada para muridnya dan orang banyak, Yesus menggarisbawahi bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi harus dituruti, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Karena apa? Karena apa yang mereka ajarkan adalah benar adanya. Mereka menduduki kursi Musa. Hukum Taurat yang mereka ajarkan adalah benar. Oleh karena itu harus dituruti, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Saudara dan saudariku, tetapi kemudian Yesus juga berpesan yang sangat penting, yaitu bahwa apa yang para ahli Taurat lakukan, apa yang orang-orang Farisi lakukan, janganlah dicontohi, tidak boleh diikuti. Apa yang diajarkan diikuti, apa yang dilakukan jangan diikuti. Karena apa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka hanya tahu berbicara, mereka tidak tahu melakukan. Motivasi mereka dalam melakukan segala sesuatu hanyalah supaya dilihat orang, mencari kemuliaan diri sendiri dan bukannya untuk kemuliaan Tuhan, dan mengajak orang banyak untuk sampai pada Tuhan sendiri. Mereka hanya berhenti mengajak orang untuk sampai pada mereka, memuji diri mereka sendiri, tapi bukan menghantar orang untuk memuliakan Tuhan. Apa yang mereka ajarkan adalah benar, tapi apa yang mereka lakukan tidak benar, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Saudara dan saudariku, Yesus dalam Injil melanjutkan dengan contoh-contoh konkret mengapa dia mengatakan bahwa apa yang diajarkan harus dituruti, tapi apa yang dilakukan oleh mereka jangan dicontohi. Yesus beri contoh konkret dalam bacaan Injil. Saudara dan saudariku seiman, mungkin kita terus akan bertanya, apa sih teladan Kristiani yang bisa kita buat? Dan yang pasti saya kira kita juga bisa menjawabnya sendiri. Apa yang harus kita buat agar bisa menunjukkan pada orang banyak itulah teladan hidup Kristiani yang benar. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil Yesus garis bawahi juga, siapapun yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi pelayan dan harus memiliki sikap rendah hati. Humility is very, very important. Rendah hati adalah jalan menuju kekudusan. Kerendahan hati selalu dituntut dari setiap murid Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku seiman, dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan orang tersebut. Orang tersebut akan mendapat kemuliaan yang datangnya dari Allah sendiri. Karena apa? Karena merendahkan diri di hadapan Allah, karena humility, karena rendah hati itu sendiri. Saudara dan saudariku seiman, kita ada dalam masa retret agung, kita ada dalam masa prapaskah. Oleh karena itu kita diundang untuk selalu menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita
agar perkataan dan perbuatan kita haruslah Kristiani. Kita hendaknya tidak hanya omong doang. Kita hendaknya tidak menjadi orang-orang NATO, no action, talk only. Tetapi hendaknya kita menjadi orang nyata. Yes action and talk always. Yes action and talk always. Sekali lagi, yes action and talk always. Nyata. Orang-orang yang perkataan dan perbuatannya selalu selaras dan menampakkan perkataan dan perbuatan Kristus sendiri. Saudara dan saudariku, tidak mudah memang, dan saya tidak mengatakan mudah. Tetapi ini bukannya hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Sangat mungkin untuk terjadi kalau kita punya iman dan komitmen terhadap iman kita itu. Iman sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai orang-orang Kristiani. Mari kita berjuang bersama-sama agar perkataan dan perbuatan kita menjadi selaras. Perkataan dan perbuatan Kristiani, contoh dan teladan hidup Kristiani kita akhirnya boleh membawa banyak orang pada Kristus sendiri dan bukannya pada kita. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur atas segala cinta kasih-Mu. Bantulah kami agar selalu selaras dalam perkataan dan perbuatan kami, dan bantulah kami tetap teguh dalam iman akan Putra Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.